Bacaan dari kitab kedua Makabe. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyedirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu, cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian, nyawanya akan diselamatkan, dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi usianya, dan bagi ubahnya yang jernih dan amat mulia. Pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, berpura-pura tidak pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju ke tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia karena menurut mereka, Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengadu, katanya, bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini, tetapi dalam jiwaku aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan. Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang Engkau. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Refren,
Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Refren. Tuhanlah yang menopang aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Sakeus saya yakin kisah yang sangat populer, bahkan mungkin sudah kita dengarkan sejak kita anak-anak atau dalam bina iman anak atau biak. Yang menarik tentu adalah bahwa Sakeus ini merasa bahwa apa yang menjadi keinginannya, yaitu ketika dia terpesona oleh Yesus, ia ingin melihat pertama. Yang kedua, akhirnya ia ingin benar-benar berjumpa. Dan yang terjadi akhirnya bahwa Yesus malah akan mampir ke rumahnya. Inilah pengalaman batin kalau dalam bahasa Lukas memang menjadi keterpesonaan manusia terhadap Allah yang menjadi jawaban atas keinginan-keinginannya, dan akhirnya Allah hadir dan menyapa. Itulah sebenarnya pengalaman cinta, pengalaman bahwa manusia dicintai Allah. Dengan merasa begitu besar dicintai oleh Allah, maka manusia seperti yang terjadi dalam diri Sakeus akhirnya juga berbagi cinta itu. Ia membagi-bagikan kekayaannya, bahkan dikatakan, "Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudari-saudara, inilah yang mungkin bisa kita renungkan dalam perikop ini, bahwa seberapa besar kita merasa dicintai oleh Allah. Dan kalau kita merasa begitu besar cinta Allah dalam hidup kita,
maka kita juga akan berupaya membagikan kasih itu juga besar kepada sesama. Semoga cinta kasih Allah yang tidak pernah berhenti semakin kita rasakan, sehingga kita juga mampu untuk berbagi kasih itu kepada sesama. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.